Hai sahabat pintar, apa kabarnya nih? Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat dan baik. Kembali lagi bersama saya Natalis Kristianto di Ayo Terampil Matematika. Di video kali ini saya akan membahas tentang teorema Pythagoras. Kuy, langsung aja ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan teorema Pythagoras. Kita langsung aja ya. Yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, apa itu teorema? Lalu siapa itu Pythagoras? Nah, teorema adalah sesuatu yang sudah benar, ya, sesuatu yang sudah benar dan tidak perlu dibuktikan lagi. Dan tidak perlu dibuktikan lagi. Nah, itu adalah pengertian dari teorema ya. Lalu siapa Pythagoras? Pythagoras adalah seorang ilmuwan berasal dari Yunani. Nah, peninggalan Pythagoras yang terkenal hingga sekarang ini yaitu teorema Pythagoras. Sampai sekarang kita masih menggunakan teorema Pythagoras. Jadi itu pengertian dari teorema dan siapa itu Pythagoras. Nah, sebelum lanjut mempelajari teorema Pythagoras, kita harus tahu bahwa teorema Pythagoras itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Ingat ya, teorema Pythagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Dan sesuatu yang perlu kamu ketahui ketika ingin mempelajari tentang teorema Pythagoras ini, yang pertama kita harus tahu tentang sudut, ya, harus tahu tentang sudut. Yang kedua, kita harus tahu tentang segitiga, ya, kita harus tahu tentang segitiga. Nah, yang ketiga, kita juga harus tahu tentang bilangan berpangkat positif, pangkat positif, ya. Lalu yang keempat, kita harus tahu tentang bilangan akar, ya. Nah, untuk melengkapinya kita juga harus memahami konsep tentang aljabar. Jika kita sudah memahami kelima konsep ini, maka kita akan mudah belajar tentang teorema Pythagoras ini. Yuk lanjut ya. Nah, di dalam teorema Pythagoras bunyi hukumnya itu seperti ini. Kuadrat sisi miring suatu segitiga siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Nah, perhatikan segitiga yang ada di layar. Kita harus tahu dulu mana sisi miring dan mana sisi-sisi yang lain. Nah, ini adalah sisi miring. Oke, ini adalah sisi miring dan ini biasanya disebut sisi datar, ya. Ini disebut sisi datar. Lalu yang ini biasanya disebut sisi tegak. Nah, biasanya untuk memudahkan saya menulisnya adalah sisi datar kuadrat, oke, ditambah sisi tegak kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Oke, sama aja ya. Jadi saya balik sifat komutatif. Nah, karena sisi datar saya simbolkan dengan A, kemudian sisi tegak B, lalu sisi miring C, saya bisa ubah menjadi H kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. H itu sisi datar, B itu sisi tegak, C itu sisi miring. Ingat ya, teorema Pythagoras, sisi datar kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Nah, bagaimana kalau saya ingin menentukan B, menentukan panjang sisi B, ya? Bagaimana kita ingin menentukan panjang sisi B? Di sini kita gunakan konsep persamaan linear satu variabel, di mana saya memindahkan, ya, variabel A kuadrat ini ke ruas atau sisi kanan. Ingat, kalau kita pindahkan, kalau dia positif, ketika kita pindah ke ruas kanan maka berubah jadi negatif. Begitu sebaliknya ya. Kalau negatif, kita pindah ke ruas yang lain, entah kiri atau kanan, intinya dia pindah ruas, maka
operasi hitungnya akan berubah. Nah, bagaimana kalau saya ingin menentukan nilai A kuadrat? Sama saja, jadi C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini adalah persamaan dari teorema Pythagoras. Kita lihat langsung ke contoh soalnya saja. Nah, perlu diketahui juga bahwa di dalam menentukan, menghitung, dan menerapkan teorema Pythagoras, tidak masalah jika satuan panjang sisi segitiga berubah-ubah. Misalnya sentimeter, meter, milimeter, tidak masalah. Yang penting kita ingat tadi bunyi hukum dari teorema Pythagoras, yaitu sisi datar kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Nah, di dalam segitiga ini sudah diketahui panjang sisi datarnya adalah 3, panjang sisi tegak 4, dan panjang sisi miring 5. Nah, kita akan cek dan buktikan apakah betul teorema Pythagoras ini berlaku. Sekali lagi, teorema Pythagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku, ya. Nah, sisi datar kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Ingat ini ya. Nah, sisi datarnya adalah 3 kuadrat ditambah sisi tegaknya 4 kuadrat dan sisi miringnya adalah 5 kuadrat. Apakah betul 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat? Nah, 3 kuadrat adalah 9 ditambah 4 kuadrat adalah 16 sama dengan 5 kuadrat adalah 25. Nah, 9 ditambah 16 adalah 25 sama dengan 25. Berarti ini adalah berlaku untuk panjang sisi tegaknya 4, panjang sisi datar 3, dan panjang sisi miringnya 5. Kita lihat contoh yang lain. Nah, tentukan nilai yang belum diketahui, di mana ada tanda tanya di sini. Yang belum diketahui adalah sisi miring. Oke, sisi miring kita belum ketahui. Sisi datarnya kita tahu 5 dan sisi tegaknya kita tahu 12. Ingat tadi bunyi hukumnya adalah sisi datar kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat, ya. Nah, sisi datar kuadrat yaitu 5 berarti 5 kuadrat, sisi tegak kuadrat yaitu sisi tegaknya adalah 12 berarti 12 kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Nah, tadi saya misalkan ini adalah A, kemudian ini B, dan ini C. Jadi saya misalkan ini C kuadrat, ya. Nah, 5 kuadrat sama dengan 25 ditambah 12 kuadrat sama dengan 144 sama dengan C kuadrat, ya. 25 ditambah 164 sama dengan 169 sama dengan C kuadrat. Apakah sudah selesai? Belum. Ya, betul. Karena di sini masih C kuadrat. Yang kita mau cari adalah nilai C-nya. Lalu bagaimana menentukan C? Kalau dia ada C kuadrat, untuk menentukan nilai C, maka C sama dengan menjadi akar kuadrat dari 169. Yaitu jawabannya adalah 13. Oke, kalau dari C kuadrat sekali lagi adalah akar kuadrat. Akar kuadrat dari 169 sama dengan 13. Jadi sisi miringnya adalah 13. Oke. Nah, contoh soal yang terakhir, tentukan nilai yang belum diketahui. Yang belum diketahui di sini adalah sisi datar. Oke, sekali lagi sisi datar, misalkan tadi A, kemudian ini B sama dengan 8, C sama dengan 10. Ingat ya, sisi datar kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Nah, sisi datar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Yang kita mau tentukan adalah nilai kuadrat. Tadi saya sudah jelaskan di awal, untuk menentukan A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Lalu kita masukkan angkanya, kita substitusikan. C sama dengan 10 berarti 10 kuadrat
dikurang B sama dengan 8, kita substitusikan menjadi 8 kuadrat. Jadi A kuadrat sama dengan 10 kuadrat sama dengan 100, dikurang 8 kuadrat sama dengan 64. 100 dikurang 64 sama dengan 36. Apakah sudah selesai? Ya, betul, belum selesai. Karena di sini masih A kuadrat. Jadi kita tentukan nilai A-nya menjadi akar kuadrat dari 36. Yaitu jawabannya adalah 6. Nah, sekian dulu tentang teorema Pitagoras. Kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Selamat belajar. Salam.